dengan spontan Kanjeng Sunan Giri melemparkan kalamnya ke arah pasukan Mojopahit. Berawal dari sebuah kalam atau pena, tempat alat untuk mengaji, maka Kanjeng Sunan Giri menamakan keris tersebut yaitu keris Kalamunyeng. Membabar sebuah pusaka berdapur keris Kalamunyeng. Tadi menceritakan tentang membabar sebuah pusaka berdapur keris Kalamunyeng tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa dipisahkan dengan sang pemiliknya, yaitu Raden Ainul Yakin Kanjeng Sunan Giri. Sebelum saya membahas tentang dapurnya dan sebuah filosofi dapur kerisnya, sedikit menceritakan tentang sebuah sejarah terciptanya atau terwujudnya sebuah dapur keris Kalamunyeng. Giri adalah sebuah nama pegunungan masuk daerah Bangwetan, Jawa Timur, yang sebagian besar wilayahnya, kawasannya adalah pesisir pantai kala itu. Nama Giri dikenal sejak beliau Raden Ainul Yakin membangun sebuah padepokan, pondokan, tempat beliau mengajarkan tentang ilmu agama, ilmu pertanian, ilmu nelayan, dan lain-lain di masyarakat sekitarnya. Giri, Kanjeng Sunan Giri memiliki nama, beberapa gelar, yaitu Raden Paku, Raden Joko Samudro. Joko Samudro sendiri adalah sebuah nama pemberian dari ibu angkat beliau, Nyai Ageng Pinati. Pada waktu pertama kali ditemukan di tengah samudra, pada waktu Nyai Ageng Pinati melakukan perjalanan dagang yang menyeberangi samudra. Pada waktu menyeberangi samudra itu, kapal beliau Nyai Ageng Pinati di tengah samudra berhenti mendadak, mandek, berhenti, tidak bisa bergerak sama sekali. Pada waktu anak buah kapal disuruh mengecek kondisi kapal kondisi dalam keadaan normal, dalam keadaan baik. Setelah dicek lagi, anak buah kapal turun ke bawah, terkejutlah melihat sebuah peti kecil. Jadi kapal tersebut menabrak sebuah peti kecil, lalu diangkatlah peti tersebut. Ditunjukkan peti tersebut kepada Nyai Ageng Pinati. Pada waktu peti tersebut dibuka, terkejutlah Nyai Ageng Pinati. Terdapat sebuah bayi yang mungil, yang sangat tampan. Begitu bahagianya, begitu senangnya bunga atine Nyai Ageng Pinati. Lalu diangkatlah sebagai anak. Berhubung bayi tersebut ditemukan di tengah samudra, lalu Nyai Ageng Pinati memberikan nama bayi tersebut
Joko Samudro. Banyak beberapa gelar Sunan Giri, salah satunya yaitu Raden Joko Samudro. Nama pemberian ibu angkat beliau Nyai Ageng Pinati. Wilayah Giri yang subur, makmur, gemah ripah loh jinawi. Masyarakatnya, rakyatnya rukun, aman, sentosa, tidak ada konflik, tidak ada peperangan. Membuat Raja Mojopahit merasa tersaingi dengan keberadaan Giri Kedaton. Merasa tersaingi, Raja Majapahit kala itu menyusun sebuah rencana ingin menyerang Giri Kedaton. Jadi menyusun sebuah pasukan. Singkat cerita, pasukan utusan Mojopahit menyerbu Giri Kedaton, di mana tempat Kanjeng Sunan Giri. Pada waktu Sunan Giri mengajar para santrinya, Sunan Giri terkejut melihat keributan di Giri Kedaton yang sudah banyak diserbu oleh pasukan utusan Mojopahit. Saking terkejutnya Raden Aunul Yakin Sunan Giri dengan spontan melemparkan sebuah kalamnya. Kalam itu alat untuk mengaji atau pena buat menulis. Dengan spontan Kanjeng Sunan Giri melemparkan kalamnya ke arah pasukan Mojopahit. Dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah, kalam yang dilemparkan Kanjeng Sunan Giri itu berubah wujud menjadi sebuah pusaka keris yang menyerang, yang berputar-putar, yang menyerang seluruh pasukan Majapahit. Pasukan tentara Mojopahit Kalangkabut pada waktu itu ada yang mati, terbunuh dengan keris tersebut, dan sebagian ada yang melarikan diri. Setelah situasi sudah aman, diambillah sebuah pusaka keris tersebut yang awal mulanya adalah sebuah kalam untuk mengajar ngaji atau menulis. Berhubung terwujudnya keris tersebut berawal dari sebuah kalam atau pena, tempat alat untuk mengaji, maka Kanjeng Sunan Giri menamakan keris tersebut yaitu keris Kalamunyeng atau Kolomunyeng. Kalau kita menggunakan akal, sesuatu yang tidak masuk di akal, karena pada umumnya keris adalah sebuah benda fisik yang dibuat oleh para empu. Tetapi ini terwujud dengan sendirinya, terbuat dari kalam yang pada waktu spontan Sunan Giri melemparkan ke arah pasukan Mojopahit. Lalu kalam tersebut berubah menjadi sebuah pusaka keris. Itu sesuatu yang di luar nalar, di luar akal. Sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana caranya bisa masuk akal? Ya akal kita harus beriman dulu. Nek akal ya awak dhewe ora iman, melihat sesuatu yang tidak masuk akal, ya tidak akan percaya. Ya apa carane akal, sesuatu yang tidak masuk akal dadi masuk akal, yen akal ya awak dhewe iki mau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebenarnya sesuatu di zaman Wali Songo pada waktu sesuatu kejadian-kejadian yang di luar nalar, yang tidak masuk akal. Tetapi bisa menjadi masuk akal tatkala akal kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita membabar sebuah dapurnya
Nah, tadi sejarah singkat tentang awal mula terwujudnya keris Kolomunyeng. Sekarang kita membabar sebuah dapurnya, wujud dari segi pakemnya. Dapur keris Kolomunyeng memiliki ricikan yang sangat sederhana. Kalau kita pelajari dari segi pakem, keris Kolomunyeng berdapur lurus, memiliki tikel alis dan satu sogokan mulai bawah sorsoran sampai ujung bilah. Jadi memiliki tikel alis dan satu sogokan dari bawah sampai ujung bilah. Jadi menunjukkan ketegasan, lugas. Sangat sederhana tapi berwibawa. Itu salah satu ricikan keris berdapur Kolomunyeng. Dan dari segi filosofinya, Kolo yang berarti masa atau waktu, Munyeng yang berarti berputar-putar atau berputar, waktu yang berputar. Artinya, bagaimana kita pandai-pandailah memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu yang tidak akan pernah kembali. Jadi dunia ini adalah sebuah permainan, dan barang siapa tidak bisa memainkannya, maka ia akan dipermainkan oleh dunia. Waktu adalah sebuah permainan, dan barang siapa tidak bisa atau tidak pandai memainkan waktu, maka ia akan dipermainkan oleh waktu. Sesuatu yang tidak akan terjadi kembali. Perjalanan yang paling jauh, yang tidak bisa ditempuh oleh kendaraan secepat apapun, yaitu kita kembali ke masa lalu. Jadi pandai-pandailah kita memanfaatkan waktu. Barang siapa yang tidak pandai memanfaatkan waktu, mempermainkan waktu, maka ia akan dipermainkan oleh waktu tersebut. Nah, begitu secara singkat dan penjelasan pembabaran secara singkat dari sebuah keris berdapur Kolomunyeng, salah satu pusaka peninggalan Raden Ainul Yakin Djoko Samudro Kanjeng Sunan Giri.